Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini materi kita tentang piutang ya. Adapun piutang klasifikasinya yaitu yang pertama ada piutang dagang atau trade receivable, yaitu piutang yang dihubungkan dengan aktivitas operasi normal sebuah bisnis, yaitu penjualan kredit barang atau jasa untuk pelanggan. Jadi piutang dagang ini penjualan secara kredit gitu ya. Yang kedua yaitu piutang wesel ya, yaitu piutang yang dibuktikan oleh janji tertulis formal untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu atau jumlah yang terhutang bagi pelanggan, di mana pelanggan dimaksud telah menerbitkan surat utang formal kepada perusahaan. Ini biasanya ada pihak ketiga ya, dari dua pihak, maka penenggaknya pihak ketiga itu biasanya bank gitu. Yang ketiga yaitu piutang lain-lain atau other receivable, yaitu misalnya piutang kepada karyawan ya, direksi perusahaan dan lain-lain. Jadi kalau terjadi transaksi itu kita biasanya membuat piutang lain-lain. Oke, kita masuk ke perbedaan ya, perbedaan antara ketiga jenis piutang tersebut. Yang pertama ada piutang dagang atau usaha, itu sama ya. Jangka waktu kurang dari 1 tahun, 2/10, N/30. Maksudnya di sini biasanya piutang dagangnya itu tidak dibayarkan ya, kurang dari 1 tahun ya biasanya, dan ya paling lama itu 3 bulan biasanya ya kalau kita pedagang untuk dibayarkan kembali. Dan ada syarat 2/10, N/30. Ya nggak semuanya sih 2/10, nanti ada 2/15, 2/20 atau 5/20 gitu ya. Nggak harus gini, cuma dia ada syarat. Syaratnya ini maksudnya diskon ya, dan menyatakan kapan pembayaran piutang itu dapat dibayarkan gitu ya. 2/10 ini maksudnya jika ya pelanggan atau debitur tersebut membayar sebelum atau di tanggal 10 ya, 10 di hari berikutnya ya setelah transaksi, maka dia akan dapat diskon 2% gitu ya. Jadi nggak semua nanti di piutang dagang itu atau di fakturnya itu 2/10 ya, sesuai dengan usahanya ya, mau buat berapa diskon yang diberikan. N/30 ini maksudnya jangka waktu ya, jangka waktu kapan dibayarkan piutang tersebut gitu ya. N/30 berarti dia harus membayar 30 hari setelah terjadinya transaksi gitu ya. Kalau piutang wesel itu jangka waktu bermacam-macam, tetapi pada umumnya paling sedikit 60 hari ya, berarti 2 bulanan. Piutang lain-lain yaitu jangka waktu lebih dari 1 tahun dan termasuk dalam piutang jangka pendek ya. Biasanya kalau piutang karyawan itu kan dipotong setiap bulannya ya, dicicil gitu ya, setiap bulannya dia saat gajian gitu ya. Oke, pencatatan piutang itu nanti dimasukkan di piutang dagang itu dimasukkan di dalam aktiva lancar ya, karena pengertiannya tadi dia merupakan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Bagian kalau yang piutang wesel, bagian yang jatuh temponya dalam waktu 1 tahun diperlakukan sebagai aktiva lancar, sedangkan yang lebih dari 1 tahun piutang jangka panjang. Jadi dipisahkan ya, sesuai dengan transaksinya. Kalau dia kurang dari 1 tahun kita masukkan ke aktifan lancar. Kalau lebih dari 1 tahun maka kita masukkan piutang jangka panjang dalam neraca ya. Ini pencatatan dalam neraca. Piutang lain-lain itu pada umumnya termasuk dalam piutang jangka panjang karena dia dicicil ya biasanya. Jadi mau setahun, 2 tahun ya biasanya seperti itu. Untuk piutang dagang berkaitan dengan operasi utama perusahaan sehingga dapat ditagih gitu ya, transaksi ya biasanya penjualan, jadi ada pelanggan itu biasanya dapat ditagih. Ada juga yang nggak dapat ditagih ya, kalau lawan transaksi kita atau debitur kita pilot ya, bangkrut ya nggak bisa ditagih gitu ya. Terus piutang wesel, masyarakat adanya
mensyaratkan adanya jaminan sehingga saat jatuh tempo tidak dapat melunasi maka jaminan tersebut dapat dijual. Jadi piutang ESL ini kan tadi pengertiannya kan perjanjian ya, dan ada jaminan. Jadi piutang ESL ini dapat ditagih ya, karena kalau tidak dapat membayar ya pihak debitur kita, maka pihak lawan transaksi kita, maka jaminan itu yang dapat kita ambil ya, atau kita jual kembali gitu ya. Terus piutang lain tidak berkaitan dengan operasi sehari-hari dan biasanya dilaporkan di neraca sebagai kelompok aktiva tidak lancar gitu ya. Karena kan piutang karyawan, riksi, seperti itu ya, tidak berkaitan dengan transaksi perusahaan ya pada umumnya atau intinya. Oke, kita masuk ke piutang dagang ya. Piutang dagang itu pengertiannya ya timbul karena adanya transaksi jual beli ya secara kredit ya. Jadi berhutang, adanya utang ya. Jadi misalnya saya pedagang nih menjual ke Tuan Adi. Tuan Adi itu membeli barang ke saya tetapi secara kredit. Jadi saya mencatat piutang, si Tuan Adi tadi mencatat sebagai utang gitu ya. Jadi kita harus dapat membedakan yang mana pencatatan piutang, mana utang gitu ya. Jadi piutang itu terjadinya piutang apabila yang menjual ya, yang menjualkan barangnya secara kredit, maka si penjual itu membuat piutang, yang pembelinya membuat utang gitu ya, dapat dibedakan ya. Dua, hak perusahaan untuk menerima sejumlah kas atau penyerahan aktiva atau jasa akibat kejadian masa lalu kepada seseorang atau perusahaan lain. Ya, tadi ya kalau kita berutang kan 3 bulan itu kita bayar kegiatan masa lalu. Oke, pengakuan piutang dagang. Piutang dagang diakui atau dicatat pada saat perusahaan memperoleh piutang dagang tersebut melalui adanya penjualan kredit yang tadi saya sebutkan. Piutang dagang harus diakui sebesar harga jual yang disepakati. Ya pasti ya, berapa kita jual barang kita, itulah piutang terhadap si pembelinya gitu ya. Apabila terjadi potongan dagang, maka piutang harus diakui sebesar harga neto potongan. Jadi kalau ada tadi ya 2/10, kalau dia memenuhi syarat, maka ya dipotong ya diskonnya dari harga jual kita, dipotong diskon. Jadi setelah diskon itulah kita akui piutang kita. Terjadinya retur, apabila terjadinya retur ya kita kurangi returnya gitu ya. Terus adanya pelunasan. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Misalnya PT Rahadian tanggal 5 Maret 2018 menjual dagangan kepada PT Fendi sebesar 10 juta. Di faktur ada 2/10 N/30 gitu ya. Pada tanggal 7 Maret beberapa barang yang dicatat, berarti kita jurnal satu-satu ya. Pada tanggal 5 Maret ya, karena dia menjual ya, berarti secara kredit ya, berarti bertambahlah ini pencatatan terhadap PT Rahadian ya, bertambahlah piutang dagang karena dia menjual secara kredit. Jadi piutang dagang si PT Rahadian bertambah, terus apa lagi bertambah? Penjualan ya. Jadi piutang dagang bertambah di sebelah debit, penjualan bertambah di sebelah kredit sebesar 10 juta. Tanggal 7 Maret beberapa barang yang dicatat dikembalikan sebesar 500.000. Jadi tanggal 7 ya, setelah dicek di gudangnya terdapat barang yang cacat lah ya, yang tidak bagus lagi, maka dikembalikanlah sebesar 500.000. Maka jurnal yang kita tulis ya, kita buat tanggal 7 bulan 3 2018 terdapat retur ya. Retur penjualan bertambah, piutang dagang berkurang ya. Penjualan si PT Rahadian ini jadi berkurang ya sebesar 500.000 ya. Piutang dagangnya juga akan berkurang ya, karena akan dikembalikan barangnya tadi.
Oke. Pada tanggal 15 PT Rahadian menerima pelunasan dari PT Fendi sebesar saldo tagihannya. Ya, tadi kan berkurang ya. Berkurang 10 juta dikurang 15, berarti sisanya 9.500.000. Tapi dia membayar tanggal 15, kita lihat syaratnya ya, 2/10. Dia dapat diskon 2% apabila dia membayar utangnya 10 hari setelah dia pembelian ya. Kalau 10 hari ditambah 5 kan pas ya, tanggal 15 ya terakhir dia membayar, dapat diskon 2%. Jadi adalah kas bertambah sebesar 9.310.000. Karena apa? Karena ada potongan ya, potongan penjualan sebesar 190 bertambah, terus piutang dagangnya 9.500.000 gitu ya. Duitnya berkurang karena adanya potongan penjualan ya. Oke, kita masuk ke penilaian piutang dagang. Piutang dagang harus disajikan di dalam laporan keuangan di neraca ya, laporan keuangan di neraca sebesar nilai realisasi, nilai aslinya ya. Jadi nilai bersih realisasi, yaitu jumlah piutang dagang dikurang taksiran jumlah kerugian piutang dagang. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan itu membuat taksiran jumlah kerugian piutang dagang itu yang tidak dapat bisa tertagih gitu ya. Contohnya piutang dagang, ini contoh ya, piutang dagang sebesar 12.250, dicadangkanlah kerugian dari 12.250 itu sebesar 315. Jadi nilai realisasi bersih itu yang diharapkan ya dapat tertagih itu 11.935. Oke, kita masuk ke penyisian ya, cadangan tadi ya, penyisian piutang tak tertagih atau kita anggap itu kerugian ya, kerugian piutang karena tidak bisa kita tagih uang kita kepada customer kita atau debitur kita. Piutang dagang yang dimiliki oleh perusahaan belum tentu seluruhnya dapat ditagih. Hal ini disebabkan karena debitur tidak mau membayar utangnya, ya, tidak mampu membayar atau dinyatakan bangkrut, tidak diketahui keberadaannya dan sebagainya. Jadi bisa ya piutang itu tertagih dalam hal-hal sebagai berikut ya, dia nggak mau membayar atau biasanya perusahaan itu atau debitur atau customer kita atau lawan transaksi kita itu dinyatakan bangkrut, jadi dia nggak bisa membayar lagi gitu ya. Piutang usaha yang tidak dapat ditagih biasanya dinamakan kerugian piutang ya. Jadi piutang tidak tertagih tersebut kita sebut kerugian piutang. Terdapat dua metode yang digunakan untuk mencatat adanya kerugian piutang. Pertama, metode cadangan, allowance method ya. Kedua, metode penghapusan langsung. Kalau yang pertama, metode cadangan, kita masih berharap nih ya kan bahwa piutang yang tak tertagih ini dapat ditagih, maka kita cadangkan dulu dia. Ya, jadi saat tertagih maka kita hapuslah cadangannya gitu ya. Kalau metode yang kedua ini penghapusan langsung, berarti memang benar-benar lah ini tidak dapat ditagih gitu ya. Kita masuk ke metode pertama. Metode pencadangan atau allowance method ya. Manajemen membuat estimasi setiap tahun berapa bagian piutang yang tidak dapat tertagih ya. Membuat estimasi ini manajemen biasanya melihat ya dari tahun-tahun sebelumnya, dia menganalisa ya data-data piutang yang tidak dapat tertagih. Jadi berapa persen dari rata-rata piutang setiap tahun ya. Jadi dia menganalisis lah ya, tidak hanya sembarangan tapi menganalisis ya dari piutang-piutang dari tahun-tahun berikutnya. Beban piutang tak tertagih di debit dan penyisian piutang tak tertagih di kredit. Jadi piutang yang tak tertagih ini bisa kita bebankan, ya. Jadi bisa kita jadi biaya ya, beban itu jadi biayakan untuk mengurangi penghasilan kita, ya. Itu bertambah di sebelah debit beban,
Terus penyisihan piutang tak tertagih di kredit, ya, bertambah juga. Piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih di debit ke akun penyisihan piutang tak tertagih dan di kredit akun piutang dagang. Jadi apabila memang benar-benar tidak bisa ditagih atau dibayarkan, mungkin orangnya sudah meninggal atau memang bangkrut sama sekali gitu ya, maka kita penyisian tadi, cadangan tadi kita debitkan, ya, kita debitkan, terus piutangnya berkurang, piutang dagang kita berkurang, gitu ya. Nanti kita ke contoh soal. Misalnya ya, tanggal 21 Januari perusahaan mencatat penyisian piutang tak tertagih atas nama John Parker sebesar 610. Ini masih metode cadangan ya. Jadi kita buat jurnalnya tanggal Januari, tanggal 21, penyisian piutang tak tertagih di debit piutang dagang John Packer sebesar 610. Jadi penyisiannya itu di debit langsung ya, langsung ini berarti bukan cadangan ya, langsung dihapuskan. Karena penyisian piutang tak tertagihnya sudah di debit, piutang dagangnya juga sudah berkurang 610 gitu ya. Terus tanggal 10-nya rupanya dicatat kembali piutang karena jumpalah si John Packer ini, ya, atau dia berniat ya, berniat baik dalam Islam kita kan utang itu dibawa mati ya. Jadi si John Packer ini mungkin takut ya karena utang dibawa mati, maka dia mendatangi perusahaan itu untuk niat membayar. Maka perusahaan tersebut mencatat kembali, bisa ya. Jadi piutangnya bertambah, penyisihan piutang tak tertagihnya juga berkurang gitu ya. Tapi kita kembalikan dulu, jangan langsung kita masukkan kas kita. Ya, karena tadi kan kita udah hapus piutang kita, maka kita munculkan kembali piutang dagangnya. Ya. Piutang dagang John Packer bertambah sebesar 610, penyisian piutang tak tertagih berkurang 600 bertambah 610. Oke, pada saat pembayaran ya tadi itu tanggal berapa tadi? Tanggal 10. Ini tanggal 10-nya si John itu memang benar-benar membayar ya. Pertama kita buat pengakuan piutangnya kembali, terus si John yang membayar, berarti muncullah kas, ya kan? Kas sebesar 610, piutang dagangnya juga berkurang sebesar 610. Kalau kalian buat buku besarnya, maka penyisian piutangnya tadi udah 0. Ya, yang pertama di debit ya 610, setelah itu kita jurnal tanggal 10-nya di kredit. Kan habis ya, dikurangi saldonya 0. Nah, oke. Oke, ini metode mengestimasi piutang tak tertagih. Metode pencadangan menggunakan dua cara untuk mengestimasi besarnya beban piutang tak tertagih. Jadi metode tadi, cadangan tadi, ada dua ya, udah ada dua cara untuk mengestimasi berapa besaran piutang tak tertagih. Yang pertama ada estimasi berdasarkan persentase dari penjualan. Ya, penjualan kredit untuk periode ini sebesar contoh ya, sebesar $300 ya, dan diestimasi 1%. Estimasi ini biasanya pun manajemen akan melihat ya berapa persen piutang dari tahun-tahun yang lalu tidak tertagih, maka dapatlah dipresentasikan estimasinya. Akan tidak dapat tertagih sehingga beban piutang tak tertagih sebesar 3.000, 1% dari 300.000. Jadi jurnalnya per ayat penyesuaiannya per tanggal 31 Desember, beban piutang tak tertagih sebesar 3.000 terhadap penyisihan piutang tak tertagih sebesar 3.000 ya. Terus yang kedua ya, itu estimasi dari jumlah penjualan. Yang kedua, estimasi berdasarkan analisis piutang ya. Contoh, PT ABC per 31 Desember 2021 akun piutang dagang menunjukkan saldo
$86.300 ya. Dan saldo penyisian piutang tak terdagih sebesar $510. Menurut catatan, saldo piutang dagang tersebut terdiri dari piutang yang belum jatuh tempo sejumlah 7.500, piutang yang telah jatuh tempo sebesar 11.300, dan daftar piutang yang telah jatuh tempo sebesar, yang pertama ada debitur ASBI ya, ASBI itu jumlahnya 150, tanggal jatuh tempo itu tanggal 10 November 2021, padahal kita kan udah pencatatan per tanggal 31 Desember 2021 ya. Dan PT dan BT Bar ya, ada dua ya, 350 dan 260 ya. Yang pertama jatuh tempo tanggal 9 September 2021 dan 5 Agustus 2021. PT ABC menetapkan persentase taksiran kerugian piutang sebagai berikut. Belum jatuh tempo 2%. Jadi dari piutang dagang itu si PT ABC ini menetapkan persentase taksiran kerugian ya. Untuk yang piutang belum jatuh tempo estimasinya 2% ya. Yang lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari 5% dan seterusnya ya. Kita untuk mengetahui estimasi berdasarkan analisis piutang ini, kita harus buat dulu dia daftar umur piutang. Ya, berapa persentase kerugiannya dari piutang-piutang yang tak tertagih. Oke, kita buat kolom-kolom gini ya. Oke, kita buat kolom gini, daftar umur piutang. Oke, yang pertama ada tadi pelanggannya atas nama ASBI ya. ASBI dia $150 piutangnya terhadap PT ABC ya. Kita buat, dia tadi udah jatuh tempo katanya ya, jatuh tempo per tanggal 10 September. Ya, 10 November ya, 10 November. Jadi berapa hari lah dari 10 November itu sampai tanggal 31 Desember. Karena ini pencatatan per tanggal 31 Desember akhir tahun. Berarti kita hitung ya, berapa harinya itu rumusnya bulan bersangkutan dikurang tanggal jatuh tempo ditambah jumlah hari bulan berikutnya sampai Desember. Ya, tadi tanggal 10 November ya 2021. November bulan bersangkutan, rumusnya kan bulan bersangkutan, berarti bulan bersangkutan itu November ya. November itu ada berapa hari gitu ya? Ada 30 hari. Dikurang katanya tanggal jatuh tempo, berarti tanggal jatuh temponya tadi 10 November, berarti 30 kurang 10. Terus ditambah jumlah hari bulan berikutnya. Jumlah hari bulan berikutnya itu sampai Desember tanggal 31 Desember 2021. Berarti November ke Desember ya. Berarti ditambah 31 hari di Desember itu. Jadi maka dia masuk ke 31 sampai 60 hari lewatnya. Jadi 30 dikurang jatuh temponya 10 ditambah bulan berikutnya, hari bulan berikutnya tambah 31. Jumlahnya 51 hari dia sudah jatuh tempo. Gitu ya, dia masuk ke 31 sampai 60 hari. Yang kedua tadi ada BT Bar ya. Tadi kan jumlahnya ada dua ya. Yang pertama tanggal 350 itu jatuh temponya di tanggal 9 September ya. 9 September ya. Dia masuk ke 91 sampai 180 hari ya lewatnya ya, udah jatuh tempo. Yang kedua 181 sampai 365. Yuk kita cari ini yang 350. Dia katanya tanggal jatuh temponya tanggal 9 September 2021. Nanti yang lain bisa dilihat ya soalnya. Jatuh tempo di September. September itu dalam satu bulan ada 30 hari. Ya, tadi kan bulan bersangkutan ya. Bulan bersangkutan itu hari
harinya gitu ya. Ada 30 hari. Dikurang tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh temponya tanggal 9. Ditambah jumlah hari bulan berikutnya. Kan ada September, Oktober, November, Desember. Ada 3 bulan, ya kan? November itu Oktober itu tanggal 3 sampai tanggal 31 hari, November 30 hari, Desember 31. Jadi tambahkan semuanya ya. September ada 30 hari, dikurang jatuh temponya tanggal 9, ditambah Oktober 31, ditambah November ada 30, ditambah Desember ada 31. Maka jumlah jatuh sudah lewatnya itu sebesar 113 hari. Jadi dia masuklah ke rentang ini 91 sampai 180. Nanti coba ya hitung-hitung gitu ya. Yang keduanya yaitu ada 260 ya. 260 dia di rentang 181 sampai 365 gitu ya. Coba kita hitung ya. Dia Agustus. Agustus itu ada 31 hari. Ya, 31 hari dikurang tanggal jatuh temponya dia tanggal 5 Agustus. Berarti 31 kurang 5. Terus ditambah hari berikutnya sampai Desember. Agustus kan ada September, Oktober, November, Desember. Ya, berarti September 30, 31, 30, 31. Berarti kita tambahkan ya semuanya. Jadi rumusnya 31 itu Agustus ya, ada 31 hari dikurang 5 ya, karena dia tanggal 5 jatuh temponya di Agustus. 31 kurang 5 ditambah hari berikutnya sampai Desember. Berarti ada September ditambah 30, ada Oktober ditambah 31, ada November ditambah 30, ada Desember ditambah 31. Maka jumlahnya ada 148 hari. 148 hari maka rentangnya ada di 181 sampai dengan 365. Itu yang ngitungnya ya. Nanti coba diputar-putar ulang video saya ini. Oke, ini Brod CO ya, perusahaannya itu saldonya 470, belum jatuh tempo. Nanti ditengok soalnya juga ya. Dan sebagainya. Ya, kalau kita jumlahkan ini dan seterusnya ya, ini perusahaan apa ABC lah. Totalnya $86.300 ya. Ini banyak lagi perusahaannya. Oke, yang belum jatuh tempo itu ada 75.000 ya. Tapi Bu, ini cuma Brok CO aja. Ini maksudnya adalah setelah si B ini entah ada huruf-huruf apa gitu ya, PT-PT apa sampai jumlahnya 75.000. Dan udah jatuh jumlah hari lewat ada 1 sampai 30 hari itu 4.000, 31 sampai 60 itu 3.500. Ya, ini contoh aja ya yang kita hitung tadi ya. Nanti di soal kalian hitung sendiri dan soalnya lengkap gitu. 61 sampai 90 itu 1.900, 91 sampai 180 hari itu 1.200, 181 sampai 365 itu 800, lebih dari 365 hari itu ada 300. Jadi dari piutang yang telah jatuh tempo dan belum jatuh tempo maka adalah piutang tak tertagih dalam persen. Ya, tadi ya di soal tadi yang belum jatuh tempo dia membuat persennya 2% gitu ya. Jadi persentase piutang tak tertagih berdasarkan pengalaman dan rata-rata industri. Jadi estimasinya itu dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya, berapa piutang tak tertagih dipersenkan mereka ya. Jadi ini ya yang belum jatuh tempo 2%, 1 sampai 30 itu 5% dan sebagainya. Maka kalau kita kalikan ya dalam persen ini yang belum jatuh tempo 75.000 dikali 2% maka dapatlah piutang tak tertagihnya itu sebesar 1.500 dan seterusnya. Jadi
piutang tak tertagih itu sebesar 3.390 dolar ya, dari 86.300 ya. Gitu yang ngitungnya nanti kalau daftar umur piutang ya. Coba diulang-ulang lagi ya. Ada tadi rumusannya menghitung hari. Oke, kita masuk ya. Jadi dari daftar umur tadi dapatlah diestimasi sebesar 3.390 dolar dari piutang akan tidak tertagih, dan saldo penyisian piutang tak tertagih sekarang sebesar 510. 510 ini sudah ditetapkan perusahaannya ya, penyisian piutangnya sebesar 510. Beban piutang tak tertagih menjadi 3.360 dikurang 510. Jadi kita jurnal beban piutang tak tertagih sebesar 2.880, penyisian piutang tak tertagih sebesar 2.880 dolar ya di kredit. Oke, yang kedua yaitu metode penghapusan langsung. Ya, piutang yang terbukti tak dapat tertagih dan dihapus tahun tersebut menjadi tak berharga. Jadi dia langsung dihapus menjadi beban ya, beban piutang tak tertagih bertambah di debit, karena beban ini dapat kita kurangkan dari penghasilan kita ya. Nanti dia beban ini masuk ke laporan keuangan di laporan laba rugi. Dan piutang dagangnya berkurang jadinya ya, di kredit sebesar yang dihapus tadi di kredit ya. Oke, kita ilustrasikan. 10 Mei piutang di Elros ditetapkan tidak dapat tertagih, saldo sebesar 420 dihapus dari pencatatan. Ya, jadi karena ini penghapusan langsung, dia beban piutang tak tertagih bertambah 420 dolar. Nah, langsung berkurang piutangnya ya, karena langsung dihapus sebesar piutang dagang sebesar 420 dolar. Oke. Ternyata 1 November memberikan cek 420 untuk pembayaran piutang yang ternyata dapat tertagih gitu ya. Makanya kita timbulkan dulu piutangnya lagi. Sama ya seperti tadi John Packer tadi ya. Jadi piutang tadi kan udah habis yang 420 kita nolkan. Jadi kita munculkan dia kembali ya. Bisa gitu Bu? Bisa ya. Jadi piutang dagang bertambah sebesar 420 di debit, terus beban piutang tak tertagihnya itu berkurang sebesar 420. Gitu ya. Terus baru kita munculkan penerimaan uang atau kas. Kas bertambah 420, piutang dagang sebesar 420. Coba nanti kalian buat buku besarnya. Nanti itu jadi 0 gitu ya. Oke, ini nanti ada soal. Nanti soalnya ini ada di e-learning. Coba nanti kerjakan dan nanti ada batas waktunya. Terima kasih. Bila belum mengerti boleh chat saya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.